Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zaskia Anggita dari kelas P8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Zata Isma, MKM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial SPSS mengenai input data dan coding variabel. Pada tutorial ini saya akan menunjukkan cara membuat variabel, memberikan coding, memasukkan data dari Excel ke SPSS, dan menyimpan file data. Tujuan dari tutorial ini adalah agar data penelitian dapat dimasukkan ke dalam SPSS dengan benar dan tersusun rapi, sehingga siap digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Ini merupakan data latihan penelitian yang diberikan oleh dosen saya. Sebelum memasukkan data ke SPSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Pada data ini terdapat beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin atau JK, kemudian beberapa item pertanyaan seperti KL, KM, SR, KP, dan CR. Data ini terdiri dari sejumlah responden yang nantinya akan dianalisis menggunakan SPSS. Terlebih dahulu. Karena data sudah tersedia dalam bentuk Microsoft Excel, maka data dapat langsung diimpor ke SPSS agar lebih efisien. Langkahnya yaitu klik File, kemudian Open, lalu Data. Tinggal masukkan saja data yang sudah kalian simpan. Pada bagian ini, saya mencentang pilihan Read Variable Names from first row of data, agar nama variabel pada Excel dapat otomatis terbaca di SPSS. Lalu klik OK. Kemudian klik OK, maka data berhasil dimasukkan ke dalam SPSS. Setelah data berhasil dimasukkan, maka tampilan pertama yang muncul adalah data view. Pada data view, setiap baris menunjukkan data responden, sedangkan setiap kolom menunjukkan variabel penelitian. Contohnya pada kolom usia, terdapat data umur responden. Sedangkan pada kolom JK terdapat data jenis kelamin responden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian variabel view. Variabel view digunakan untuk mengatur identitas dan karakteristik variabel penelitian. Kolom name digunakan untuk memberikan nama variabel. Kolom type digunakan untuk menentukan jenis data, misalnya numerik atau string. Bagian label digunakan untuk memberikan keterangan lengkap dari variabel agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat bagian values yang digunakan untuk melakukan coding data kategori. Sebagai contoh, pada variabel JK atau jenis kelamin dilakukan coding. Misalnya angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Cara menginput coding yaitu dengan klik bagian values, kemudian memasukkan value dan label sesuai kategori data. Value-nya 1, labelnya laki-laki, add, lalu value 2, labelnya perempuan. Kita add juga, lalu klik OK. Pada bagian measure digunakan untuk menunjukkan jenis skala data. Untuk data kategorik seperti jenis kelamin menggunakan nominal, sedangkan data numerik seperti usia menggunakan scale. Langkah terakhir yaitu menyimpan file SPSS. Klik File, kemudian pilih Save As, lalu tentukan nama file dan lokasi penyimpanan.
Lalu kalian klik save. Baiklah, berdasarkan tutorial yang telah dilakukan, proses input data dan coding variabel merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengolahan data menggunakan SPSS. Dengan pengaturan variabel dan coding yang benar, data akan lebih mudah dianalisis pada tahap berikutnya. Sekian tutorial mengenai input data dan coding variabel menggunakan SPSS. Terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye-bye.